Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai Chana kok kagetan. Habis itu mojok, takut sama orang. Nanti kita akan bahas sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak di kalian. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, tulis aja di kolom komentar. Kita saling sharing bersama dan saling belajar bersama juga. Mari langsung saja kita bahas. Seperti biasa, alangkah baiknya jangan lupa bantu follow IG saya Ovi Animal. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat bikin kontennya. Oke? Jangan lupa subscribe ya. Chana, kalau ada orang kagetan, takut, mojok, kayak stres, disebabkan karena apa? Dan untuk solusinya bagaimana? Mari kita bahas. Pembahasan ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi, saya sendiri. Bila mana penjelasan saya ada yang kurang pas dan kurang enak di kalian, bisa kalian tambahkan ya. Tulis aja di kolom komentar. Pembahasan untuk yang pertama, kenapa itu bisa terjadi? Kagetan sama takut itu termasuknya sama, tidak ada bedanya menurut saya. Sama-sama pembawa masalah. Kemungkinan yang pertama itu stres karena perjalanan. Misal kalian beli ikan, di owner sebelumnya itu ikannya sehat, flaring, tidak stres. Tapi pas dateng stres. Bisa jadi juga ownernya sebelumnya pas mau masukin ke plastik, ikannya itu loncat, jatuh, atau ditangkap pakai tangan, tidak secara dengan halus. Makanya itu bisa terjadi stres juga pada ikannya. Alhasil jadi takut. Makanya kalau ada orang seolah-olah mau ditangkap lagi, mau dilakukan seperti itu lagi, jadi kayak trauma. Pas giliran ada orang, ikannya takut, mojok. Penyebab kedua, ikan pernah digedor dengan keras, niat mau gedor biar mangap-mangap, malah jadi down mental karena digedor yang terlalu keras, jadi mojok, mager. Jadi seolah-olah itu kalau ada tangan kayak takut digedor lagi. Nah, jadi ikannya akan takut. Makanya kalau emang ikannya itu mentalnya belum siap digedor, jangan kalian gedor. Biarkan ikan flaring dulu dengan maksimal menggunakan jari. Jangan langsung digedor-gedor yang alhasil malah ikannya jadi stres. Cukup seperti ini saja, biarkan ikan flaring dulu, santai. Nanti kalau sekiranya udah mau flaring banget, ikannya juga udah stay dan flaringnya juga udah maksimal, baru kalian gedor. Dan gedornya pun kalian pelan-pelan, pakai jari dulu, jangan langsung pakai tangan gedor. Yang ada ikan jadi stres. Jadi semua itu ada tahapannya. Lagian kalau ikan mangap-mangap, itu resikonya juga sangat besar. Kalau kalian misalkan nggak buat mainin, ikan juga akan bisa stres. Dia bisa gigit ekor karena seolah-olah nggak ada yang ngasih mainan. Penyebab ketiga itu kejatuhan barang. Maksudnya tanknya itu kejatuhan benda. Misal niat mau nutupin tank agar ikannya itu nggak loncat, pakai batu. Malah batunya jatuh ke akuarium. Terus ikannya kaget. Alhasil ikan stres, takut, mojok. Jadi kalau misalkan ada tangan ketika posisinya di atas, seolah-olah kayak ada batu yang akan jatuh lagi. Makanya itu juga bisa terjadi. Jadi kalau misalkan kalian mau nutupin ya sewajarnya saja lah, secukupnya. Cari yang benda sekiranya itu nggak jatuh ke dalam akuarium. Bisa juga disebabkan karena cahaya lampu. Loh, emang lampu bisa menyebabkan ikan Chana stres? Jawabannya adalah bisa. Karena kalau misalkan setiap harinya ikan mau flaring, di saat ikan itu tidak dikasih cahaya lampu akuarium maksudnya, itu ikan mau flaring, mau aktif sana sini, sehat-sehat saja, tidak takut sama orang. Pas dikasih lampu malah kaget. Kenapa bisa kaget? Kemungkinan untuk cahaya lampunya terlalu terang. Atau bisa juga ikan lagi mode istirahat. Maksudnya mode istirahat? Maksudnya itu kalau misalkan ikan di saat malam hari, ruangan cahaya lampu kalian matikan, semuanya dimatikan, dan tiba-tiba kalian langsung nyalain
lampu akuarium. Alhasil ketika ikan lagi istirahat, langsung dikasih cahaya lampu, dia langsung langsung kaget. Nah, itu juga bisa terjadi tuh. Nah, untuk solusinya bagaimana Bang? Solusinya kalau untuk menurut saya sendiri, saya pribadi, kalian nyalakan dulu cahaya lampu ruangan, jangan cahaya lampu akuarium dulu. Biarkan ikan adaptasi dulu dengan cahaya ruangan, karena cahaya ruangan itu jauh dari akuarium. Otomatis ikan perlahan-lahan juga bisa menyesuaikan. Kalau posisi lampu akuarium itu kan deket banget dengan ikan. Otomatis kalau di saat lampu akuarium yang kalian nyalakan terlebih dahulu, mata ikan yang ada kaget dan bisa juga membutakan juga pada mata ikan. Bisa buta juga loh, bahkan bisa ikan itu down mental yang bener-bener down karena efek cahaya lampu doang, salah penggunaannya saja. Jadi seperti itu. Untuk penyebab berikutnya, itu bisa juga disebabkan karena salah penempatan tank akuarium. Misalnya tanknya kalian dekatkan dengan mesin yang membuat getaran pada air dan akuarium itu bergetar. Alhasil ikannya juga akan takut. Atau tanknya itu kalian taruh di tempat keramaian yang seringkali buat lewat lalu lalang orang, dan seringkali juga ada bocil-bocil, anak-anak kecil yang suka mainan ikan, bahkan digedor-gedor juga. Nah, itu juga bisa menyebabkan ikan jadi stres. Jadi kalian hindari itu. Kalaupun misalkan kalian pengen di tempat yang keramaian, boleh-boleh saja, tapi paling tidak itu menghindari goncangan-goncangan seperti di saat waktu digedor sama anak-anak. Jadi paling tidak untuk posisi raknya itu agak tinggi. Jadi seolah-olah anak itu tidak bisa pegang tanknya tersebut. Atau bisa juga karena anjing atau kucing yang kakinya itu masuk ke dalam akuarium, itu juga bisa menyebabkan stres juga. Nah, jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah saya menjawab pertanyaan dari kalian juga di kolom komentar mengenai Bang, kenapa ikannya mojok, takut ketika ada orang. Nah, ini adalah jawabannya. Menurut kalian bagaimana nih tentang video ini? Kalau misalkan ada masukan, tulis aja di kolom komentar. Atau semisal ada pertanyaan dari kalian, bisa tulis aja. Nanti saya akan bantu jawab sebisanya saya dan semampunya saya. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.